Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video presentasi menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Terdapat 7 faktor permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu 1. Pemerataan, 2. Kuantitas, 3. Kualitas, 4. Efisiensi, 5. Efektivitas, 6. Revaluasi, dan yang terakhir permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan. Baik, langsung saja saya akan membacakan fenomena fakta permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Pemerintah Kabupaten Sintang 2010 telah menetapkan visi dan tujuan dan sarana pendidikan terdapat pada rencana permasalahan pemerataan pendidikan. Manajemen Pembangunan Pendidikan Jangka Menengah atau disingkat RPJM tahun 2011 sampai 2012, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang menyediakan pelayanan pendidikan dasar untuk semua. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan desentralisasi untuk pemerataan adalah pengembangan kapasitas sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya keuangan, dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran dan pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Selain itu, keberhasilan dari pemerataan pendidikan di suatu daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia yang nanti berperan sebagai pemimpin, manajer, staf, dan pelaksana pendidikan yang berwenang dan bertanggung jawab membantu infrastruktur pendidikan di daerah tersebut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan dari permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang ialah kurangnya kualitas pendidikan. Beberapa sekolah di Kabupaten Sintang mungkin tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, seperti kurangnya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Yang memadai dapat membatasi kemampuan siswa untuk belajar secara efektif. Kurangnya jumlah guru yang berkualifikasi dan berpengalaman atau faktor sumber daya manusia yang dapat mempengaruhi kualitas pendidikan di Kabupaten Sintang. Upaya penanggulangan permasalahan ini adalah penentuan anggaran yang merata. Seperti pemerintah Kabupaten Sintang perlu memastikan bahwa penentuan anggaran pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Sintang dengan memperhatikan kebutuhan dan tantangan setiap daerah. Anggaran dapat digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Kedua, penyedia fasilitas. Pemerintah perlu fokus pada memperbaiki dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Kabupaten Sintang. Hal ini termasuk pembangunan dan perbaikan gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas olahraga. Ketiga, peningkatan kualitas guru atau sumber daya manusia. Peningkatan kualitas guru sangat penting dalam pemerataan pendidikan. Diperlukan program pelatih dan pengembangan berkelanjutan bagi guru-guru di Kabupaten Sintang. Baik, lanjut ke kuantitas pelajar SMA tertampung PPDB disebut Kalta buka 1 kelas baru di SMA 2 Nunukan. Juru bicara pada perwakilan orang tua murid yang melakukan akses proses sponsor rincingan mengatakan janggal jika anak-anak memasuki lewat jalur afirmasi, justru ditolak oleh sekolah. Yang diutamakan seharusnya adalah jalur afirmasi. Nyatanya mereka yang kurang mampu malah mendapat ketidakadilan. Menilai permasalahan ini bukan perkara sepele karena membatasi anak-anak memperoleh hak dasar sebagai warga negara, yaitu pendidikan. Sementara itu, munculnya permasalahan puluhan pelajar nunukan jalur afirmasi tidak diterima sekolah disebabkan dua hal, yaitu usulan kuota jalur PBDB wilayah berasal dari cabang yang dihimpun dari masing-masing sekolah. Kedua, aplikasi PPDB Kaltara 2022 sebelumnya dikendalikan oleh operator lama. Tidak tertampungnya para pelajar dalam situasi ini, di mana jumlah pelajar melebihi kapasitas sekolah yang ada, pembukaan kelas baru dapat menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Ini akan memberikan kesempatan bagi pelajar yang tidak tertampung sebelumnya untuk melanjutkan pendidikan mereka. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kapasitas sekolah yang ada dengan membangun ruang kelas tambah atau mendirikan sekolah baru jika diperlukan. Pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan seluruh sekolah ini dapat dilakukan melalui pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, dan penyediaan fasilitas pendukung yang memadai. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pihak terkait seperti pemerintah pusat. Upaya penanggulangan permasalahan, pembukaan kelas baru.
Beberapa pelajar yang sebelumnya tidak tertampung dalam PPDB dapat diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan sekolah, penting untuk memastikan bahwa fasilitas sumber daya yang diperlukan untuk kelas baru ini tersedia. Kedua, peningkatan kapasitas sekolah. Jika terdapat kekurangan tempat duduk yang signifikan, dapat dipertimbangkan untuk memperluas kapasitas sekolah dengan membangun ruang kelas baru atau penambahan gedung sekolah. Hal ini akan membantu mengatasi masalah kuantitas pelajar yang tidak tertampung. Ketiga, pengembangan pendidikan alternatif. Pengembangan pendidikan alternatif seperti program pendidikan jarak jauh atau pendidikan berbasis online. Rendahnya kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Salah satu faktor utama yang sering ditemukan di beberapa desa Kecamatan Weda Timur, diantaranya pada masing-masing sekolah adalah ketersediaan tenaga pengajar yang masih kurang. Permasalahan ini sering terjadi sekarang ini di Kecamatan Weda Timur, di beberapa desa. Ada sekolah yang sarana dan prasarana kurang memadai dan banyak yang mematikan, misalnya fasilitas yang kurang seperti ruang kelas yang bocor, alat praktek yang kurang, bangku dan meja yang rusak, dan lainnya. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan, yaitu rendahnya kualitas pendidikan. Kecamatan Weda Timur mungkin terletak di daerah terpencil atau sulit dijangkau, sehingga aksesibilitas ke sekolah menjadi masalah. Jarak yang jauh antara sekolah dan rumah, siswa dapat menyulitkan mereka untuk menghadiri sekolah secara teratur dan mempengaruhi partisipasi mereka dalam pendidikan. Menghadapi keterbatasan dalam fasilitas pendidikan seperti ruang kelas yang cukup, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas olahraga. Secara keseluruhan, penting bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan sumber daya memadai termasuk anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahan. 1. Peningkatan sarana dan prasarana. Penting untuk memperbaiki dan memperluas sarana dan prasarana pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Hal ini termasuk pemeliharaan dan perbaikan gedung sekolah. Kedua, pengembangan program pendidikan tambahan. Diskbud Kecamatan Weda Timur dapat mengembangkan program pendidikan tambahan di luar jam sekolah seperti bimbingan belajar, klub studi, atau kegiatan ekstrakurikuler yang relevan dengan minat dan bakat siswa. Ketiga, peningkatan kualitas guru. Diperlukan program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru-guru dan Kecamatan Weda Timur mencakup metode pengajaran inovatif, pemahaman tentang kurikulum yang relevan. Baik, lanjut. Permasalahan efisiensi di sekolah menengah atas. Waktu yang digunakan dalam proses pendidikan mutu pengajar dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiensi proses pendidikan di Indonesia, yang juga berpengaruh dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia lebih baik. Masalah mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, kurangnya mutu pengajar disebabkan oleh pengajar yang mengajar tidak pada kompetensinya. Misal saja pengajar A mempunyai dasar pendidikan di bidang bahasa, namun ia mengajar keterampilan yang sebenarnya bukan kompetasinya. Hal tersebut benar-benar terjadi jika kita melihat kondisi pendidikan di lapangan yang sebenarnya. Sistem pendidikan yang baik juga berperan penting dalam meningkatkan efisiensi pendidikan di Indonesia. Sangat disayangkan juga sistem pendidikan kita berubah-ubah sehingga membingungkan pendidik dan peserta didik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan yaitu biaya pendidikan dan mutu pengajar. Biaya pendidikan di SMA sering kali tinggi, termasuk biaya pendaftaran, biaya sekolah, dan biaya lainnya seperti seragam, buku, dan kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini dapat menyulitkan bagi sebagian orang tua dan siswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang ada. Tidak semua siswa memiliki kemampuan finansial untuk membayar biaya pendidikan tinggi. Kurangnya program bantuan keuangan yang memadai dari pemerintah atau lembaga lain dapat menyebabkan sejumlah siswa yang berpotensi tidak dapat melanjutkan pendidikan SMA. Upaya penanggulangan permasalahan. 1. Pembinaan dan pengawasan sekolah. Diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap sekolah-sekolah. Tim supervisi dari Dinas Pendidikan dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada sekolah dan guru-guru dan perencanaannya. Kedua, evaluasi dan sistem administrasi. Sistem administrasi sekolah termasuk proses pendaftaran siswa, pengolahan data, dan pengiriman informasi secara siswa dan orang tua. Identifikasi area di mana jadi kebocoran waktu, kekurangan sumber daya, atau ketidaksesuaian prosedur yang menghambat efisiensi. Efektivitas pembelajaran daring (SDN)
Tenjonagara di masa pandemi COVID-19. Kasus COVID-19 semakin meningkat membuat sekolah melakukan pembelajaran daring kembali pada pembelajarannya. Bahkan guru pun mempunyai tantangan tersendiri dari segi sistem pembelajaran. Bahkan guru pun mempunyai tantangan tersendiri dari segi sistem pembelajaran ataupun dalam sistem keefektivitasian pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Salah satu permasalahan yang tidak semua orang tua wali siswa mempunyai handphone, kuota, dan perangkat yang dibutuhkan untuk pembelajaran daring. Permasalahan tersebut sudah menjadi hal biasa tetapi harus segera dicari solusinya di balik itu semua untuk mengoptimalkan keefektivitasan pembelajaran di SD Tenjonagara para guru dan dibantu mahasiswa KKN. Faktor yang mempengaruhi pengembangan permasalahan yaitu kurangnya fasilitas untuk memadai pendidikan di masa pandemi. Salah satu tantangan utama dalam pembelajaran daring adalah akses internet yang tidak merata di daerah tertentu. Jika siswa di SDN Tenjonagara tidak memiliki akses ke perangkat komputer atau gadget yang memadai, pembelajaran daring menjadi sulit dilaksanakan. Dan itu, ketersediaan infrastruktur seperti ruang kelas virtual atau platform pembelajaran daring yang memadai juga diperlukan untuk memastikan efektivitas pembelajaran. Upaya penanggulangan permasalahan 1. Penyediaan akses internet dan fasilitas. Pastikan bahwa semua siswa memiliki akses internet yang stabil dan perangkat yang memadai untuk mengikuti pembelajaran daring. Kedua, monitoring dan umpan balik terhadap siswa. Penting untuk memantau kemajuan pembelajaran siswa secara berkala dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Ketiga, penyusunan rencana pembelajaran yang tepat. Guru perlu menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan konteks pembelajaran daring. Rencana tersebut harus jelas, terstruktur, dan mempertimbangkan batasan teknis yang mungkin ada. Rendahnya relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat. Persaingan mencari kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia semakin ketat, menuntut penyelenggara perguruan tinggi untuk menyesuaikan kurikulum secara berkala. Peningkatan relevansi pendidikan ini harus menjadi tujuan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam rangka sistem penjamin mutu yang komprehensif di jenjang pendidikan. Relevansi berkaitan dengan dua aspek kehidupan, dunia sekolah atau perguruan tinggi, dan dunia pekerjaan atau masyarakat. Oleh karena itu, relevansi dalam program pendidikan termasuk ke dalam unsur tujuan, hasil, proses, keluaran, atau hasil. Faktor yang mempengaruhi perkembangan permasalahan yaitu rendahnya sumber daya manusia atau SDM. Guru dan tenaga pendidik perlu mendapatkan pelatih dan pengembangan yang memadai agar dapat meningkatkan kompetensi mereka. Pelatih terkait dengan metode pengajaran yang inovatif, penggunaan teknologi pendidikan, dan peningkatan keterampilan kepemimpinan pendidikan yang sangat penting. Rendahnya investasi dalam peningkatan dan pengembangan pendidikan dapat menghambat kemajuan dan inovasi dalam sistem pendidikan. Penelitian yang berkelanjutan tentang praktik terbaik kurikulum yang relevan. Upaya penanggulangan permasalahan. 1. Program keahlian khusus. Mendorong pengembangan program keahlian khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat setempat. 2. Peningkatan keterampilan guru atau sumber daya manusia. Guru perlu diberikan pelatihan dan pengembangan terkait keterampilan dan pengetahuan terbaru yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ketiga, keterlibatan industri dalam pendidikan. Sekolah dapat menjalin kemitraan dengan perusahaan atau organisasi setempat untuk menyediakan kesempatan magang atau kunjungan industri atau proyek kolaboratif. Kurangnya guru jadi masalah pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2022 menunjukkan kekurangan guru Indonesia mencapai 781.000 untuk mengawasi kekosongan atau kekurangan guru tersebut dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN). Pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K
juga menjelaskan tentang isu strategis pembangunan pendidikan nasional yang harus diselesaikan, terutama terkait layanan pendidikan yang belum merata dan kualitas pendidikan yang masih rendah. Menurut data kelanjutannya, ada 288 kecamatan di Indonesia yang tidak memiliki SMP dan 681 kecamatan yang tidak memiliki SMA. Ditambah lagi dengan daya saing perguruan tinggi di Indonesia yang masih lemah berdasarkan publikasi, inovasi, dan juga situasi. Menurutnya, pendidikan di era digital ditandai dengan integrasi teknologi informasi dan komunikasi ke dalam penyelesaian pendidikan dan pengajaran. Faktor mempengaruhi perkembangan permasalahan yaitu kurangnya tenaga pendidik dan pembangun pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan dapat menyebabkan kesenjangan dalam ketersediaan guru. Daerah terpencil atau terpinggirkan seringkali mengalami kesulitan dalam menarik guru yang berkualitas yang mempertahankan mereka karena kurangnya fasilitas dan kesempatan pengembangan informasional. Penanggulangan permasalahan 1. Peningkatan kualitas guru dan pendidikan guru. Program pelatih dan pengembangan profesional perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan guru. Guru memiliki peran kunci dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Diperlukan program pelatih dan pengembangan profesional bagi guru-guru dan dukungan yang supervisi yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan penerapan praktik pengajaran yang efektif. Baik, sekian dari saya video presentasi menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Bila ada kata dan kalimat yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.